Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafran, NIM 18060098. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul tentang pengaruh jumlah penduduk panjang jalan dan pertumbuhan ekonomi terhadap konversi lahan sawah di kabupaten kota se-Sumatera. Kita akan masuk pada bab 2. Baiklah, kita akan masuk kepada bab 2 tentang kajian teori, kerangka konseptual dan hipotesis. Kajian teori, konversi lahan sawah. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi kehidupan masyarakat yang bercorak agraris karena sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, sosial budaya, dan nilai religius. Lahan pertanian memiliki manfaat untuk menghasilkan bahan pangan, tempat usaha, dan sumber pendapatan masyarakat dalam bidang pertanian. Mempertahankan budaya tradisional atau kearifan lokal bangsa, tempat pengaturan siklus air, dan meminimalisir terjadinya banjir. Lahan pertanian menurut bentuk fisik dan ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya penuh dengan air, baik bersifat permanen dan menetap ataupun musiman. Jenis pertanian lahan basah antara lain sawah, rawa, hutan bakau, terumbu karang, dan padang rumput. Sedangkan pertanian lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya menggarap dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agrokosistem yang beragam, umumnya berlereng, dengan kondisi kemantapan lahan yang berlereng dengan yang kurang peka terhadap erosi, terutama bila pengolahannya tidak memperhatikan kaidah konveksi tanah. Jenis-jenis pertanian lahan kering antara lain ladang, tegalan, kebun pekarangan, kolam, dan tambak. Lahan merupakan tempat atau daerah yang digunakan manusia untuk tempat manusia hidup dan menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan kelangsungan dan mengembangkan hidupnya. Menyatakan lahan memiliki sifat kekurangan unsur restes dan merupakan lokasi aktivitas manusia. Lahan merupakan sumber daya alam yang terbatas di mana dalam menggunakannya diperlukan penataan, penyediaan, dan perumusan dalam rencana-rencana dengan maksud demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya, komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditif non-pertanian. Konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkat pendapat cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian. Lahan memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda. Pada pemilik sumber daya lahan cenderung menggunakan lahan untuk tujuan-tujuan yang memberikan harapan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Adalah salah satu cara untuk menentukan nilai ekonomi. Suatu faktor produksi yang berasal dari alam seperti lahan adalah dengan menggunakan konsep land rent. Menurut Rusty et al. Pada tahun 2009, land rent merupakan
surplus pendapatan surplus pendapatan yang diperoleh atas penggunaan sebidang lahan yang naik ditentukan oleh kemampuan lahan pada lokasi tertentu untuk menghasilkan penerimaan dan menutupi biaya produksi. Secara umum, besaran land rent dari berbagai kegiatan dapat diurutkan sebagai berikut. Industri, lebih besar pedagang, terus permukiman dan pertanian intensi. Pertanian ekstensi. Dapat disimpulkan bahwa sektor yang komersial dan strategis mempunyai land rent yang lebih tinggi. Ada beberapa aspek penting yang menentukan nilai ekonomi lahan, yaitu faktor kesuburan lahan dan jarak lahan tersebut dari pusat fasilitas atau pusat kota. Menurut David Ricardo, dalam Suparmoko pada tahun 1997 mengumumkan bahwa sewa lahan dapat diartikan sebagai surplus ekonomi atas lahan tersebut, di mana perbedaan surplus ekonomi yang diperoleh pada suatu lahan dikarenakan adanya perbedaan tingkat kesuburan (teori Richard Rand). Menurut teori ini, karena adanya perbedaan kesuburan lahan, maka pada tingkat harga output dan input yang sama akan diperoleh surplus yang berbeda. Berdasarkan teori lokasi von Dan dalam Suparmoko pada tahun 1997, surplus ekonomi suatu lahan lebih menentukan oleh lokasi ekonomi atau jarak ke kota. Menurut Fontaine, biaya transportasi dari lokasi suatu lahan ke pasar merupakan input produksi suatu lahan ke kota. Merupakan input produksi yang penting. Makin dekat lokasi suatu lahan ke kota, maka semakin tinggi aksesibilitasnya atau biaya transport semakin mahal. Berbanding terbalik dengan jarak semakin jauh jarak ke pusat pasar, maka biaya transportasi semakin mahal sehingga land rent semakin turun. Sejalan dengan semakin meningkatnya biaya transportasi, hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar 2, misalkan pada jarak 0 km tempat lokasi pasar, biaya transportasi tidak ada, maka biaya total produksi sebesar OC, land rent tinggi. Kemudian pada jarak OM, biaya transportasi meningkat menjadi BA sehingga biaya total produksi menjadi MA sehingga nilai land rent-nya menjadi lebih rendah. Pada jarak UK, bisa biaya transportasi sebesar UT sehingga biaya total produksi sebesar KT. Pada kondisi demikian, tidak mendapatkan surplus, oleh karena itu land rent berbanding terbalik dengan jarak semakin besar jarak, maka land rent semakin kecil. Konveksi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya ke non-pertanian, dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. Konveksi lahan merupakan perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencarian masyarakat. Menurut Barlow, pada tahun 1985, proses konveksi lahan dapat dijelaskan berdasarkan konsep land rent. Pemilik lahan suatu membandingkan pendapatan yang dapat dihasilkan pada berbagai alternatif penggunaan lahan. Perbandingan ini sangat mengutamakan faktor penggunaan dan lokasi, serta dapat dilihat dari segitiga land rent masing-masing penggunaan lahan. Pada digambar konveksi sebagai contoh, perpotongan antara batas intensif untuk penggunaan A dan B berada pada titik AB pada titik lebih menggunakan untuk berbandingkan pemiliknya.
penggunaan lahan yang mendorong terjadinya konveksi lahan. Dari teori yang dipaparkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya semakin dekat lahan sawah dengan pusat kota, maka kemungkinan lahan tersebut dialih fungsikan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan land rent dari lahan tersebut akan lebih tinggi bila dialih fungsikan, karena land rent yang lebih tinggi membuat petani berpikir alih fungsi akan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, lahan yang sudah dialih fungsikan dan terbukti meningkatkan kesejahteraan pemiliknya akan membuat pemilik lahan lain berpikir serupa, dan spekulasi hal ini tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi luas lahan sawah kabupaten kota di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk. Menurut Delinov pada tahun 2005, berdasarkan Malthus dalam bukunya yang berjudul Principles of Population, menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan manusia. Malthus pesimis akan masa depan manusia. Hal ini didasari dari kenyataan ada bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap, karena lahan merupakan sumber daya yang tidak dapat bertambah dan dipindahkan. Produktivitas pertanian dapat digunakan namun tidak terlalu besar karena lahan pertanian akan semakin berkurang berdasarkan yang disebabkan oleh konveksi lahan untuk kegiatan non-pertanian seperti membangun rumah, pabrik-pabrik, serta kegiatan ekonomi lainnya. Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari kekurangan pangan adalah dengan kontrol dan pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dengan berbagai kebijakan seperti dengan program keluarga berencana yaitu KB. Adanya pengawasan diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga bahaya terhadap pangan bisa diatasi. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan batasan usia untuk menikah agar tidak banyak menjadi pernikahan dini sehingga dapat mengurangi jumlah anak. Menurut Todaro pada tahun 1995, Malthus berpendapat bahwa penduduk suatu daerah memiliki kecenderungan untuk bertambah pada saat yang bersamaan karena adanya ketentuan pertambahan yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin berkurang, maka jumlah marginal akan produksi pangan akan semakin menurun. Malthus mengabaikan perkembangan teknologi, penanaman modal, dan perencanaan produksi. Malthus mengatakan bahwa satu, tingkat pengembangan teknologi tiap negara berbeda. Yang kedua, tentang kemampuan yang berbeda-beda untuk mengandalkan penanaman modal. Yang ketiga, tentang faktor kesejahteraan rakyat dan pengaruhnya terhadap rasio ekonomi kultural. Yang keempat, taraf pendidikan tiap rakyat berbeda. Yang kelima, proses sosial yang menghambat kemajuan. Yang keenam, masalah urbanisasi yang terdapat di mana-mana. Yang ketujuh, faktor komunikasi dan infrastruktur tidak sama peningkatnya. Faktor sosial yang ke-8 yaitu faktor-faktor sosial ekonomi serta pelaksana distribusinya. Yang ke-9 tentang kemampuan sumber daya alam tidak akan mampu untuk selalu ditingkatkan menurut kemampuan manusia tanpa batas, melainkan akhirnya akan sampai pada suatu titik di mana tidak dapat ditingkatkan lagi. Menurut aliran Marx, Karl F. Engel, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja seperti negara kapitalis. Marx juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi penduduk dasar dengan Marx adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia akan
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxis dan Malthus ada pada natural tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Marxis berpendapat semakin banyak penduduk maka semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan jumlah penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis. Yang pertama tentang populasi manusia tidak menekan makanan tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang berikutnya yang kemiskinan bukan terjadi karena secepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil hak para pekerja. Yang ketiga yaitu semakin tinggi populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahiran, ini berarti menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Baiklah, yang ketiga kita akan bahas tentang panjang jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Dalam konteks pertanian dan ekonomi, kondisi jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran. Menggunakan bahwa jalan merupakan peranan paling penting dalam perekonomian. Dalam sektor infrastruktur, perbaikan dan pelebaran jalan terus dilakukan oleh permintaan pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertambahan panjang jalan dan dalam majalah teknik jalan dan tersebut nomor 105 Februari tahun 2005 menyatakan infrastruktur merupakan persamaan suatu dalam setiap kegiatan perekonomian. Panjang jalan suatu wilayah tergantung pada tingkat aktivitas dan akses penduduk dalam beraktivitas. Luas lahan sawah di Sumatera cenderung menurun tiap tahunnya, sementara panjang jalan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan luas lahan sawah dan panjang jalan yang cenderung berubah secara berlahan tersebut berkaitan dengan semakin meluasnya kegiatan ekonomi di sektor tersebut. Menurut West dan Figura tahun 2003 dalam Kim pada tahun 2006, infrastruktur jalan sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Banyak manfaat yang diperoleh dari infrastruktur tersebut, salah satunya penghematan biaya dan waktu. Konveksi lahan sawah terjadi karena adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah, terutama di bidang transportasi. Limi dan Smith pada tahun 2007 menyatakan bahwa infrastruktur jalan dan irigasi merupakan faktor penting untuk efisiensi produksi dan distribusi sektor pertanian. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual berguna untuk menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagian yang telah terjadi sebelumnya. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang ditingkat dapat mempengaruhi konveksi lahan sawah. Artinya, jika jumlah penduduk di suatu daerah semakin banyak akan meningkat, maka konveksi lahan sawah akan meningkat. Dikarenakan ada besar kemungkinan penduduk mengkonveksi lahan sawah baik untuk tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi selain pertanian. Pertumbuhan ekonomi juga salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi luas lahan sawah. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut semakin tinggi, maka semakin tinggi konveksi lahan sawah di daerah tersebut dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat yaitu mengkonveksi lahan untuk kegiatan ekonomi bernilai lebih tinggi untuk mendorong perekonomian di daerah tersebut. Untuk lebih jelas bisa kita jelaskan tentang hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau anggapan yang bersifat sementara atau biasa disebut dengan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian.
sampai akhirnya terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan yang mengarah serta memberi pedoman bagi peneliti yang dilakukan. Apabila hipotesis ternyata tidak terbukti, maka masalah bisa dipecahkan dengan kebenaran yang ditemukan oleh keputusan yang berhasil dijalankan selama ini. Dalam penelitian hipotesisnya itu ada variabel jumlah penduduk mempengaruhi terhadap konveksi lahan sawah kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Variabel panjang jalan berpengaruh terhadap konveksi lahan sawah kabupaten atau kota. Variabel pertumbuhan pengaruh terhadap konveksi. Variabel jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan konveksi secara bersama-sama mempengaruhi terhadap konveksi lahan sawah di kabupaten kota di Pulau Sumatera. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, tolong dimaafkan. Saya Prasapan minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.